Halo, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita. Bagaimana kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Atan yang di sini saya akan membahas tentang apa saja sih dok tanda-tanda dan gejala jika kita mengalami kolesterol tinggi ya. Jadi sebelum kita masuk ke topik utama, alangkah bagusnya teman-teman di-share, di-subscribe dulu channel ini sebagai bukti dukungan supaya saya akan membuat video yang lebih menarik lagi tentunya teman-teman ya. Kadar kolesterol tinggi yang tidak terkendali dapat menyebabkan munculnya penyakit berbahaya ya. Penyakit berbahaya itu seperti stroke, bisa serangan jantung, terutama itu penyakit jantung koroner teman-teman ya. Bisa juga hipertensi ya teman-teman ya. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengetahui tanda-tanda kolesterol tinggi agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut teman-teman ya. Jadi, gaya hidup yang tidak sehat kerap menjadi faktor utama penyebab meningkatnya kadar kolesterol di dalam darah ya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kolesterol akan membentuk plak dan dapat menghambat aliran darah sehingga timbul penyakit jantung dan pembuluh darah teman-teman ya. Tanda dan gejala yang sering dialami oleh orang yang mengalami kolesterol tinggi itu yang pertama nyeri di bagian tengkuk ya. Keluhan ini cukup sering dialami oleh orang yang mengalami kolesterol tinggi ya. Hal ini dikaitkan dengan penumpukan plak di pembuluh darah pada di area leher. Dan penumpukan plak ini dapat menghalangi aliran darah yang ada di leher dan menuju ke otak ya teman-teman ya. Yang kedua, sering mengalami kesemutan teman-teman ya. Kesemutan di tangan dan di kaki adalah tanda sirkulasi yang rendah. Kesemutan dan rasa sakit juga merupakan tanda berkurangnya aliran darah di bagian-bagian tertentu di bagian tubuh teman-teman ya. Kesemutan juga terkait dengan saraf yang tidak mendapatkan aliran darah dengan baik. Ini terjadi ketika aliran darah menjadi lebih lambat karena tingkat kolesterol dalam darah itu sangat tinggi teman-teman ya. Sehingga sirkulasi darah yang menyebabkan saraf di tangan dan di kaki Anda tidak cukup mendapatkan nutrisi dan oksigen. Sehingga menyebabkan teman-teman itu menjadi kesemutan teman-teman ya. Yang ketiga, mudah merasa lelah dan nyeri di daerah kaki ya. Jadi plak di pembuluh darah yang muncul itu sebagai dampak dari tingginya kadar kolesterol dalam darah yang dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah ke jaringan tubuh ya. Hal inilah yang akhirnya membuat penderita kolesterol tinggi menjadi lebih mudah merasa lemah atau merasa lelah teman-teman ya. Selain itu, jika penumpukan plak ini terjadi pada pembuluh darah di daerah kaki, maka area kaki penderita dapat terasa berat, nyeri, bahkan terasa perih seperti terbakar teman-teman ya. Jadi pernahkah teman-teman merasakan nyeri di daerah kaki atau di tungkai kaki yang nggak sembuh-sembuh ya? Dan minum obat penghilang rasa nyeri hilang, tapi besoknya balik lagi. Kalau ada keluhan seperti itu, disarankan Anda cek kadar kolesterol teman-teman ya. Yang keempat, nyeri di bagian dada ya teman-teman ya. Saat kadar kolesterol terlalu tinggi, penumpukan plak juga bisa terjadi di pembuluh darah jantung ya. Hal ini bisa mengganggu bahkan menghambat aliran darah menuju jantung. Salah satu keluhan yang umumnya muncul akibat hal tersebut adalah nyeri di bagian dada teman-teman ya. Bahkan jika sumbatannya total bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung ya. Terutama itu penyakit jantung koroner ya. Jadi disarankan sekali untuk teman-teman jika keluhan ini udah ada keluhan nyeri dada, terutama keluhan nyeri dada sebelah kiri, itu dianjurkan teman-teman itu cek, periksa gimana kondisi jantung Anda ya. Yang kelima,
ini merupakan yang paling ditakuti oleh kaum laki-laki teman-teman ya. Apa itu? Impotensi ya. Dalam beberapa kasus, menurunnya fungsi ereksi pada pria adalah gejala awal dari arteri yang tersumbat. Itu karena aliran ke organ pria berkurang. Karena tersumbatnya oleh kolesterol teman-teman ya. Maka fungsi organ tersebut juga berkurang. Bahkan bisa menyebabkan hipotensi ya. Hipotensi pada pria dapat menjadi tanda kolesterol tinggi karena adanya penumpukan kolesterol jahat pada pembuluh darah arteri teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman ya, terutama laki-laki yang sudah sulit untuk ereksi ya, sangat dianjurkan untuk periksa kadar kolesterol teman-teman ya. Selain periksa kadar kolesterol, teman-teman juga bisa periksa cek kadar gula darah Anda ya. Yang keenam, tekanan darah tinggi teman-teman ya. Kolesterol yang tinggi itu dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah Anda tinggi teman-teman ya. Tekanan darah tinggi itu ditandai dengan gejala kelelahan, kesulitan bernapas, sakit kepala, penglihatan kabur, juga detak jantung Anda tidak teratur, juga bisa disertai nyeri dada teman-teman ya. Jadi kalau bagi bagi teman-teman yang tekanan darah tinggi itu dianjurkan juga itu periksa cek kadar kolesterol teman-teman ya. Oke, semoga topik ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika ini bermanfaat silahkan di-share, di-subscribe ya teman-teman ya. Sebagai bentuk dukungan teman-teman supaya saya bisa membuat video lebih menarik lagi selanjutnya teman-teman ya. Oke, salam sehat, selamat siang untuk teman-teman.